Bagi yang beragama Muslim, kita baca sama-sama. Berdoa dimulai. Di sini Ibu Adolin, linknya Ibu kirim di kelas, ini kirim ke kelas. Sudah kok? Nah, untuk linknya diisi sesuai minat sama ininya, nama suku, ya kan? Silakan diisi. Sudah selesai semuanya? Kalau sudah, di sini Ibu ada pretest, di mana pretest ini untuk mengukur pengetahuan awal kalian. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Pancasila, di mana peta pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Pancasila. Oke, ada yang tahu apa itu Pancasila? Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca artinya lima, sila. Sila artinya aturan atau dasar. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis pemikiran para pendiri bangsa tentang rumusan dasar negara dan isi Pancasila dengan teliti dan benar. Nah, di sini ada definisi Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca artinya lima dan sila artinya dasar, asas atau prinsip. Jadi Pancasila berasal dari lima dasar atau lima asas atau lima prinsip. Kelima tersebut telah menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini BPUPKI adalah organisasi yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI membahas dasar negara Indonesia. Sidang kedua dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Perdebatan mengenai hubungan antara agama dan negara turut mewarnai sidang BPUPKI pada kala itu. Soekarno-Hatta berpandang bahwa negara Indonesia tidak dapat didasari kepada Islam. Muhammad Natsir, Ki Bagus Hadikusumo, dan Ki Wahid Hasyim memandang bahwa Islam harus menjadi dasar negara. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara pada sidang pertama BPUPKI yaitu Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno menyampaikan beberapa usulan tentang filsafat atau dasar negara Indonesia. Rakiman mengatakan bahwa untuk mendirikan negara yang merdeka maka dibutuhkan suatu dasar negara. Suatu dasar negara. Nah, di sini ada pandangan hubungan agama. Nah, di sini ada pokok pikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Untuk gambar yang pertama yaitu gambar. Untuk gambar kedua, Muhammad Yamin. Yang ketiga, Hatta atau Supomo.
PUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Ya, Muhammad Yamin mengemukakan pada tanggal 29 Mei 1945, di mana bunyinya yang pertama yaitu Pri Kebangsaan, Pri kemanusiaan, Pri Kerakyatan, Pri Kerakyatan, dan Bangsa. Selanjutnya peta pemikiran Soekarno. Coba, ada yang tahu apa saja usulan dari Soekarno? Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, pengupahan atau demokrasi, kesejahteraan sosial, keluarga. Nah, tadi kan sudah menyebutkan pemikiran Soekarno. Pada tanggal berapa? Soekarno tadi? 1 Juni 1945. Jadi Soekarno merumuskan pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, di sini peta pemikiran Supomo. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka yang pertama yaitu persatuan, kebangsaan, Nah, di sini ada rumusan dasar negara Piagam Jakarta dan Undang-Undang 1945. Adapun isi rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta 2-9 Juni 1945 adalah yang pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia, dan keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi. Nah, di sini Ibu ada video. Dengarkan secara bersama, nanti kita akan lakukan tanya jawab tentang video di depan. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Tidak pernah mengalami penderitaan dan dijajah oleh Belanda. Sejarah mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah Jepang. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyingkirkan wilayah Sulawesi Jawa Barat tanggal 8 Maret 1945. Kedatangan Jepang sudah disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak mempoyai kemenangan oleh Jepang. Jepang, Asia, Jepang, pemimpin Asia, dan Jepang, Asia. Penggunaan Jepang di bangsa kita, pernyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu menunjukkan penjajahan antara pada tahun 1945, sementara Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran, seperti pada Perang Pasifik, pasukan Jepang dikalahkan oleh Amerika. Kekalahan tersebut mengancam kekuasaan Jepang di negara-negara jajahannya, termasuk di Indonesia. Perlawanan rakyat Indonesia dan usaha Belanda menjadikan kedudukan Jepang kian lemah. Akhirnya Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji tersebut untuk meredam gelap dan perlawanan rakyat Indonesia. Janji Jepang membentuk PPUPKI atau Kuritsu Jinbi Chosakai direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi, PPUPKI dilatih oleh Jepang. Anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. PPUPKI adalah Dr. Hashima Hiroshika dengan 2 wakil ketua yaitu Ichiba Masayoshio dari Jepang
tersebut. Siapa ketua dari BPUPKI? Berapa kali terjadinya sidang? 2 kali. Jadi yang punya berapa tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila? 3. Yang pertama, yang kedua, nah di sini ibu ada games. Gamesnya rebutan. Pada tanggal berapa sidang pertama dilaksanakan? 20 jawab. Ya. 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Oke. Nah, jadi sidang pertama itu terjadi pada tanggal 29 Mei 1945. Pertanyaan kedua. Kelompok 1, Syakira, Ihsanul, Karin, Natasha, Aurel, Nadim. Kelompok 2, Cinta, Arkan, Mareta, Rizky, Sakia, Sulfa. 3, Sulfa. Ini ada LKPD-nya. Soalnya yaitu mencari persamaan dan perbedaan tokoh pemikiran bangsa Indonesia tentang Pancasila. Tidak mana bro? Bingung. Rambutnya bukan cak kau mulet. Rambut tuh ngibut ini, ngibut rambut. Ini dua duduk dulu. Tolong nak, duduk nak.